adanya penyesuaian-penyesuaian. Kalau jurnal penyesuaian sudah dibuat, diposting lagi ke buku besar dan menyusun neraca saldo kembali, yang kemudian baru bisa menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar, digunakan oleh pemakaian untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian. Jadi, ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo buku besar untuk menjadi saldo-saldo yang benar, sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang benar. Pos-pos yang perlu dibuat untuk jurnal penyesuaian antara lain, yang pertama yaitu pos-pos different, yaitu beban-beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Habis itu pos-pos yang lainnya yaitu pos asurat, yaitu beban-beban yang masih harus dibayar, pendapatannya masih harus diterima. Dan yang ketiga, penyusutan aset tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pos-pos deferred. Pos-pos deferred adalah pos-pos yang mengenai beban dibayar di muka serta pendapatan dibayar di muka. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka bisa dicatat dengan dua cara, yaitu neraca serta pendekatan laba rugi. Dalam pendekatan neraca atau balance sheet approach, akun-akun yang dicatat adalah akun-akun harta. Yang pertama, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, serta perlengkapan. Yang kedua, dicatat dengan pendekatan laba rugi. Akun-akun yang dicatat adalah akun-akun beban, seperti beban asuransi dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, serta beban perlengkapan. Contohnya seperti ini. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga bisa dicatat dengan dua cara. Yang pertama dengan pendekatan neraca, yang kedua dengan pendekatan laba rugi. Dengan pendekatan neraca, pencatatan akan dicatat melalui akun hutang, seperti sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, serta komisi diterima di muka. Dengan pencatatan laba rugi dicatat dengan akun pendapatan, seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan komisi. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pos-pos accrued. Pos accrued adalah pos mengenai beban-beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar dan pendapatan yang sudah terjadi pada periode yang bersangkutan tetapi belum diterima. Pos accrued dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pos beban yang masih harus dibayar dan pos pendapatan yang masih harus diterima. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang pada akhir periode akuntansi sudah terjadi tetapi belum dibayar. Beban tersebut tetap harus dibebankan pada periode terjadinya agar dapat dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun belum dibayar dengan cara membuat jurnal penyesuaian. Berikut tabelnya. Pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi, tetapi belum diterima uangnya. Walaupun uangnya belum diterima, tetapi pendapatannya tetap diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan. Untuk tujuan, harus dibuat jurnal penyesuaian. Berikut tabelnya. Yang ketiga, ada penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kalau penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Berikut contoh tabelnya. Yang keempat ada beban kerugian piutang atau bad debit. Kebijakan penjualan kredit yang diterapkan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan. Penjualan kredit yang mengakibatkan terjadinya piutang memiliki resiko berupa tak tertagihnya piutang yang bersangkutan karena berbagai alasan, misal karena debitur jatuh pailit, meninggal, dan kondisi lainnya. Jadi, ada dua metode untuk pencatatan terhadap kerugian piutang tak tertagih atau kerugian piutang atau beban penghapusan piutang, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung atau metode cadangan. Yang A ada metode langsung. Jadi beban kerugian piutang dicatat pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Jadi setiap penghapusan piutang langsung dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Yang B ada metode cadangan.
Beban kerugian piutang dicatat pada periode terjadinya penjualan atau terjadinya piutang berdasarkan taksiran. Jurnal penyesuaian dibuat sebagai berikut. Jika taksiran menjadi suatu kenyataan dalam artian bahwa piutang usaha yang diperkirakan tak tertagih benar-benar tidak bisa ditagih, maka jurnal yang digunakan untuk menghapus piutang yang bersangkutan adalah sebagai berikut.